Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Chandra. Maaf ini saya mengganggu waktunya Bu Eni. Tidak apa-apa Pak Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja Pak Chandra. Pak Chandra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bagus. Ya, Positif terus ya. ya harus itu Pak Chandra ya. Begini, sebelum Bu Eni melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan kepada Bu Eni. Yang pertama mengenai rubrik yang sudah Bu Eni siapkan untuk coaching hari ini. Yang kedua, saya akan mengamati, kemudian saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan urutan kita yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian bagaimana Bu Eni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching pagi ini. Ya, baik Pak Chandra. Saya sudah menyiapkan ya Beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan alur kita ya. Yang pertama saya nanti akan menanyakan tujuan dari coach saya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dari yang akan dilakukan oleh coach saya dan tanggung jawab dari coach saya untuk rencananya coachingnya bersama ibu siapa atau bapak siapa ini? coachingnya nanti dengan Bu Damar kan? Dengan ibu Ada Bu Damar. Damar, ya. Oh, gitu. Kita mulai saja mungkin itu untuk persiapan observasinya, atau ada yang ingin Bu Eni tambahkan? Oh iya. Begini Pak, untuk Iya sih, betul. Betul. Jangan kelewat. Siapa yang mau? Tiga. Nggak usah, wis. Oke, kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh Bu Eni untuk tahu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Nah, yaitu pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, ini Pak Chandra, pada coaching hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh ya, baik dari coach saya sendiri maupun coaching ya. Kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ini Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti? Saya ingin spesifik mengembangkan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Chandra. Iya. Yang ingin saya kembangkan kemampuan saya adalah memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching saya nanti. Seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir untuk Ibu Eni, indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan dalam proses coaching hari ini? Ya, saya inginnya coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dia gitu. Seperti Ya. itu. Sudah. Saya rasa cukup Ibu. Nanti saya persilakan Ibu untuk mulai proses coaching. Mohon izin saya memantau juga dalam proses tersebut dan jika bisa direkam. Ya, Pak. Baik Pak. Sebentar lagi saya hubungi Bu Damar ya. Oke, silakan. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang. Selamat siang. Saya duduk di sini, nggih. Ya boleh. Gimana kabarnya Bu Cinta? Alhamdulillah sehat. Bu Eni. Ya sehat-sehat. Pak Chandra sehat? Bu Damar ya. Oke, silakan. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang. Selamat siang. Saya duduk di sini, nggih. Ya boleh. Gimana kabarnya Bu Cinta? Alhamdulillah sehat. Bu Eni. Ya sehat-sehat. Pak Chandra sehat? Alhamdulillah bagus Ibu Cinta. Alhamdulillah ya. Gimana ini Bu Cinta? Ada apa? Waktu Ben mau ketemu Panas ya Bu ya, ini cuacanya panas sekali. Ya, tapi hatinya enggak panas. Enggak. Ya. Dingin, adem. Dingin, ya. Saya ini kesini Gimana ketemu gimana? Bu Eni ini pengen curhat lah gitu, pengen
menceritakan apa yang selama ini, apa beberapa hari ini tuh saya alami. Jadi saya ingin cerita. Oke, saya kebetulan kosong, berarti kita sediakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya Bu Boleh, Cinta. boleh ya. Dan kalau diizinkan sekalian nanti saya rekam ya, Ya, untuk siap. proses coaching kita hari ini ya. Oke, apa yang mau diceritakan Bu Cinta? Ini kan mungkin juga dialami ya sama Bu Eni. Ini masalah sebenarnya pembiasaan baik. Kebetulan kan saya guru baru, hitungannya masih barulah sekitar 5 tahun gitu. Dan di tempat saya mengajar itu ada beberapa guru tuh memang yang sudah agak senior gitu, kita menyebutnya begitu ya, senior atau lama gitu. Dan untuk yang ingin saya ceritakan tuh keresahan saya aja. Kalau guru-guru yang mungkin zaman dulu dan zaman sekarang kan untuk pendidikannya memang caranya kan berbeda dalam pendidikan ke siswa. Nah, ada beberapa guru senior ya, beberapa guru lah, nggak boleh ngasih senior junior ya, ada beberapa guru lah yang perkataan terhadap siswa itu kurang bagus gitu, seperti menggunakan kata-kata yang kasar atau mengatai siswa seperti bodoh gitu tuh langsung diutarakan ke siswa dan kepada wali siswa gitu, sehingga beberapa banyak wali siswa itu yang protes terhadap saya gitu. Bu Cinta. Ya. Jadi keprihatinan Bu Cinta, masih ada beberapa guru Iya, betul. yang istilahnya mencat anak ya, mencat anak mungkin nakal, bodoh. Ya, itu malah mungkin termasuk pembulian ya Bu, Iya, secara betul. verbal ya. Ya. Oke Bu Cinta. Jadi keresahan Bu Cinta seperti itu. Nah, yang Bu Cinta inginkan dari percakapan kita ini nanti apa Bu Cinta? Kita kan melakukan ngobrol-ngobrol santai, sharing lah ya ceritanya. Itu sharing itu saya tuh inginnya ya meskipun tidak 100% hilang, setidaknya berkurang lah gitu, untuk guru bisa berkata seperti itu terhadap siswa. Jadi pembiasaan baiknya tuh lebih banyak gitu lah. Nah, jadi Inginnya. di sekolah itu ada budaya positif ya, Bu Betul Cinta, sekali ya? seperti Oke. itu. Nah, perubahan yang ingin Bu Cinta lihat apa? Dari guru-guru mungkin ya? Ya, itu tadi Bani yang saya sampaikan. Saya tuh inginnya bukan hanya 1-2 guru saja, bahkan kalau bisa 100% guru itu terhadap siswa itu melakukan gimana ya, perbuatan yang baik gitu. Karena kan siswa di sekolah itu dititipkan ke kita gitu kan. Kita tuh sebagai orang tua, jadi sebagai mana mestinya kita perlakuan terhadap anak yang tidak menyakiti anak lah, seperti itu. Ya, oke. Nah, yang Bu Cinta rasakan, Bu Cinta lihat selama ini usaha Bu Cinta dalam mau merubah kan Bu Cinta ya, mau merubah Ingin. supaya inginnya merubah tidak terjadi seperti itu lagi ya. Kira-kira saat ini itu usaha Bu Cinta masih berada di level berapa? Misalkan saya buat Skalanya 1 1 sampai 10 ya, Bu. Iya, Misalkan iya. 1 sampai 10 itu sepertinya itu masih di angka 5 setengahnya. Karena sehari-hari itu masih banyak perkataan-perkataan yang kurang pantas didengar dari guru terhadap siswa, seperti itu. Jadi saya sampai bagaimana gitu. Oh, 5 ya Bu Cinta ya? Iya, masih 5. Ya, Iya, oke. betul. Nah, setelah nanti ya Bu Cinta itu melakukan perubahan. Nah, pinginnya kira-kira berapa kenaikannya? Gitu, pasti pengen naik kan? Ya, Bu, pasti mungkin, nggak ya. mungkin pengen turun ya, Bu ya. Ya. Kecuali berat badan saya pengen turun. Kalau ini tuh pengen perubahannya lebih baik gitu ya, Bu. Baik, ya. Itu misalkan 1 sampai 10, kalau 10 itu terlalu hek lah ya. Iya, Ya, mungkin kalau bisa 8 lah gitu itu sudah bagus. Jadi kan dari misalkan 10 guru, 8 guru itu sudah melakukan hal yang bagus, pembiasaan yang bagus seperti itu. 8 ya Bu Cinta ya, oke. Nah, kira-kira nanti ketika Bu Cinta melakukan usaha-usaha perubahan itu ada tantangannya enggak ya Bu Cinta ya? Ketika melakukan Saya rasa pasti ada tantangan. Yang pertama, kalau kasarannya tuh seperti ini, Anda tuh posisinya maksudnya guru baru di bawah saya, pengalaman juga jauh saya. Lalu siapa Anda kok negur-negur saya? Pastinya kan ada, Ya, nah kayak gitu ya. ya, pasti tuh ada permasalahan kayak istilahnya gitu. Bu Cinta masih guru yang baru, kok Iya. sudah berani Iya, menegur guru yang iya, sudah seperti itu, lama, pasti, gitu iya. Oke. Nah, selama ini usahanya Bu Cinta apa untuk mengurangi hal-hal seperti itu? Usahanya tadi kan tantangannya kan seperti itu ya. Kalau usaha ini usaha awal, Ya. usaha awal. Kalau yang saya lakukan itu menegur langsung kepada orangnya. menegur langsung, Iya, ya. menegur langsung, tapi dengan cara yang
bercanda, tanda kutip seperti ini. Misalkan ada beberapa guru yang mengatakan hal seperti itu, saya langsung, Bu jangan, Bu itu nanti membekas loh, Bu itu nanti jangan. Jadi kalau misalkan jadi tuh saya tuh ingin menyampaikan tujuan saya, jangan kayak gitu, tapi orang yang saya tegur itu tidak tersinggung gitulah. Saya tuh awal itu saya seperti ini ya saya Kita lakukan. menyampaikan dengan cara halus ya, Iya, dengan betul. kondisi yang tidak terlalu serius. Iya, ya, betul bercanda sekali, gitu seperti ya. itu, Bu. Oke. Kemudian selama ini usaha saya yang sudah dilakukan Bu Cinta itu ada efeknya enggak? Memberi efek negatif, Iya. negatif atau positif? Iya betul. Kalau Iya. untuk awalnya pasti mereka punya respon kan, oh ini memang seperti ini dek, biar murid itu mempunyai jerah. Nah responnya seperti itu. Mungkin jangan Bu, setelah saya guyon-guyon memberi pemahaman sedikit lah gitu yang saya tahu, mungkin tuh ada efeknya mungkin cuma 2-3 hari saja atau sebentar gitu loh Bu. Nggak permanen. Iya tidak permanen, setelah saya tidak ada ya refleks kebiasaan itu muncul lagi. Muncul lagi. Iya seperti Iya, itu. iya. Ya, Bu Cinta. Nah, setelah Bu Cinta tadi kan menegur langsung ya. Kalau misalnya itu masih belum memberi efek yang istilahnya besar ya, Iya betul. apakah ada usaha lain untuk Iya. mungkin nanti biar permanen gitu? Iya, ini kan namanya rencana ya kan, misalkan Ya. kita ada rencana A, rencana B, plan A, plan B gitu kan Ya, biasanya. betul. Ada yang satu kurang maksimal, kita melaksanakan yang lainnya. Ini saya tuh ada ini bisa disebut 3 ya. Pertama Ya. tadi menyampaikan langsung kan. Ya. Terus yang kedua saya itu biasanya sering curhat kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah saya itu sangat terbuka, jadi sering ngajak ngobrol kita sebagai guru keluh kesahnya apa. Setelah saya bercerita, sharing kepada kepala sekolah tuh memberikan solusi juga. Bagaimana nanti kalau misalkan rapat kita bahas ini tidak hanya menuju ke 1-2 guru, tapi kita keseluruhan ya, semua keseluruhan gitu. Jadi nanti sebagai guru harusnya tuh gini menekankan seperti itu kepala sekolah saya sewaktu rapat. Itu yang kedua. Tapi yang ini yang mungkin terakhir ya Bu ya, saya ini mengalami sendiri, tidak dipungkiri kita kan juga sebagai guru kan ya manusia biasa, maka kita kadang ada kelepasan kalau waktu moodnya tidak baik, emosi seperti itu. Nah saya itu sebelumnya mengikuti ini ada namanya itu seperti implementasi IHT ya, IHT saya itu mengikuti IHT budaya positif sekolah. Nah di dalam budaya positif sekolah itu ada beberapa hal yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu, hal-hal yang kita alami di sekolah itu Bu ini. Oh berarti saya itu sebagai guru salah, selama ini saya salah, harusnya seperti ini. Menjadi guru itu ada gambaran-gambaran konkretnya gitu Bu ini. Jadi saya berpikir, oh kalau misalkan saya tuh gini, oh berarti saya salah, berarti kan kesadaran dari dalam diri. Nah kesadaran dari dalam diri itu menurut saya itu yang paling cepat untuk merubah seseorang gitu. Oh mungkin guru-guru saya aja maksudnya masih baru bisa memahami, apalagi guru-guru sudah pengalaman kan pasti melihat sedikit, oh iya ternyata selama ini iya paham. Akhirnya saya mengadakan IHT atau diseminasi di sekolah gitu mengenai budaya positif. Luar biasa sekali. Iya, inginnya bagus sekali untuk rencana-rencananya Bu Cinta tadi. Yang terakhir tadi IHT ya Bu iya, Cinta ya. inginnya gitu. Ya. Kemudian dari 3 tadi ya Bu Cinta ya, tidak strategi tadi, kira-kira yang paling cepat bisa dilakukan yang mana? Yang paling cepat itu tadi ya mungkin menegur secara langsung kan. Kalau IHT kan membutuhkan waktu juga, saya ingin mempersiapkan beberapa materi yang harus saya sampaikan, mendatangkan guru gitu kan gitu ya. Kalau untuk yang paling cepat yaitu mungkin menegur secara langsung tapi dengan cara yang santai gitu ya, tidak menyinggung. Ya, jadi kalau IHT butuh persiapan Iya, ya Bu betul Cinta ya. sekali. Jadi ketika terjadi sesuatu spontanitas mungkin Iya, yang kita akan menegur ya. langkah awalnya. Ya, langkah awalnya seperti itu. Oke. Dalam melakukan tadi strategi tadi ya Bu Cinta Iya. itu kita butuh support dari orang lain atau tidak? Atau Bu Pasti. Cinta bisa melakukan Oh, sendiri? tidak mungkin. Saya bukan orang yang seanu itu, bukan. Kita kan pasti namanya kerjasama itu dibutuhkan di lembaga ya. Betul. Istilahnya kolaborasi lah gitu ya. Selain kebutuh dengan siswa juga, saya kolaborasinya itu juga dengan rekan sejawat pastinya. Ya, ya. Jadi kan kita butuh teman juga untuk mengingatkan kita, refleksi, melakukan pembiasaan yang baik, dan juga kepala sekolah. Tadi kan saya juga cerita ya ke Bu Eni. Jadi itu saya sering share. Jadi ya kepala sekolah, murid juga perlu, teman-teman guru itu juga Ya, gitu yang mendukung lah seperti itu. Jadi banyak ya yang bisa diajak untuk berkolaborasi Iya, ya Bu Cinta betul ya. sekali. Oke, bagus Bu Cinta, rencana-rencananya sudah bagus. Jadi Kasih. coaching kita kali ini saya simpulkan ya Bu Cinta ya. Bu Cinta sudah menemukan solusi ya tadi ya. Iya. Yang pertama tadi apa Bu Cinta?
menyampaikan secara menyampaikan langsung, langsung ya. ya. Kemudian yang kedua Dengan kepala dengan sekolah, kepala sekolah nanti ya. dan yang terakhir itu IHT. Curhat dengan kepala sekolah ya, yang ketiga ada HT. Oke, luar biasa Bu Cinta. Untuk rencana-rencananya semoga bisa segera diterapkan dan Ya. nanti tercipta budaya positif di Iya, sekolahnya Bu Cinta harapannya ya. seperti itu. Ya. Oke, untuk coaching hari ini saya rasa cukup Bu Cinta. Oh gitu ya, Ya. padahal masih ingin ngobrol ya Masih sebenarnya ngobrol ya. lama nanti ya. Ya. Iya, betul sekali. Nanti bisa dilanjut lagi. Saya akan lihat, masih saya tunggu nanti perkembangannya bagaimana dengan usaha yang dilakukan Bu Ya. Cinta ya. Bu Cinta siap ya? Siap, insya Allah besok langsung saya Ya. cus gitu ya Bu ya, saya oh iya, terapkan. Ya, oh iya, saya Bu Cinta terapkan. langsung ya. Jadi Iya, insya Allah. kita akan melakukan mulai Besok. mulai Semoga aja tidak ada kata-kata seperti itu. Kalau misalkan Oh, ada kasih seperti itu lagi, langsung saya langsung ya. eksekusi. Oke, Seperti berarti itu bentuk tanggung jawabnya Bu Cinta. Iya, untuk betul melakukan sekali. perubahan. Oke Bu Cinta, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi. Saya tunggu perubahan yang terjadi Iya. Bu Cinta ya. Ya, saya pamit dulu ya Bu Eni, Pak Chandra. Mari, selamat siang. Terima kasih banyak. Mari Bu. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Chandra. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Damar Cinta? Ya, ya. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Chandra. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Damar Cinta? Ya, ya. Sudah Pak, sudah. Kami sudah melakukan coaching dan coach sudah merasa lega juga. Nah, untuk penutup, boleh saya bertanya tentang beberapa hal dulu Bu Eni? Iya, silakan Pak Chandra, bagaimana? Ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Iya Pak Chandra, tadi indikator saya itu ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak Chandra ya. Tadi dalam coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita, saya sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian sudah mengidentifikasi, Ya. kemudian juga coach tadi sudah merencanakan aksinya untuk melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir tadi saya juga menanyakan kapan akan dilakukan dan coach sudah bertanggung jawab akan melakukan perubahan-perubahan untuk menyelesaikan dari masalahnya. Oh, seperti itu ya Bu Eni. Baik Bu Eni, menurut saya sebagai observer ini Bu, Ya. proses coaching antara Bu Eni dan Ibu Damar tadi berjalan sangat lancar. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian Bu Eni sebagai coach juga berusaha menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, menguatkan, mengkonfirmasi, serta mendengarkan secara aktif sehingga coach dapat menemukan banyak ide tadi. Ya, Gitu. ya, ya. Terima kasih Pak Chandra. Saya rasa cukup untuk sesi kali ini Bu Eni. Ya Pak Chandra. Kita bertemu lagi di observasi selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Terima kasih kembali Bu Eni. Ya. Selamat siang Bu Siang Bu Cinta. Eni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Eni bagaimana? Sehat. Sehat ya Bu. Harus sehat Bu, cuacanya soalnya tidak Ya, menentu harus ya Bu. banyak minum. Iya betul sekali. Gimana Bu Cinta? Hari ini Bu Cinta akan melakukan coaching ya? Iya betul sekali. Dengan coachingnya siapa? Pak Chandra, Pak Chandra, saya ya. akan melakukan coaching dengan Pak Chandra. Chandra. Oke. Saya di sini sebagai observer ya Bu Cinta ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita mulai ya, sebelum Bu Cinta memulai coaching. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching. Bu Cinta sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, jadi kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Cinta buat itu sudah pertanyaan yang berbobot ya? Apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti coach itu merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Cinta tanyakan ke
kuci. Iya, Dan betul. jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Cinta, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching ya Bu Cinta ya. Iya betul. Tapi nanti saya tuh kan tadi tuh sudah ini kan bertanya apakah sudah menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan, Ya. ya. Saya sudah ada gambaran, tapi nanti kondisional saya jadi melihat jawaban coachingnya itu tadi. Ya. Jadi saya kembangkan dari jawaban-jawaban coaching itu sendiri. Yang penting intinya dari Iya, pertanyaan-pertanyaan itu ya Bu Iya, Cinta. siap. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu Bu Cinta. Dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Cinta kembangkan? Ya, ada beberapa kompetensi kan ya yang saya ingin kembangkan. Itu yang pertama kehadiran penuh, terus juga saya itu mendengarkan aktif gitu Bu Eni terhadap coach saya itu, dan yang terakhir saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan tuh yang berbobot gitu untuk memancing lah kasarannya coach saya seperti itu. Nah, dari kompetensi yang ingin Bu Cinta kembangkan tadi, yang istilahnya paling ingin dikembangkan oleh Bu Cinta ini Yang apa? paling ingin saya kembangkan itu yang terakhir ya, ini tuh mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kan intinya pada kegiatan coaching ini kan bagaimana coach saya itu bisa menemukan masalah sendiri atas solusi atas masalah yang dia hadapi sendiri seperti itu. Jadi saya inginnya saya dapat memaksimalkan pertanyaan saya untuk memancing coach saya. Ya, oke. Itu mungkin sudah termasuk indikator ya Bu Cinta Iya, ya. betul sekali, Jadi ya. apa tadi Bu Cinta indikatornya coaching dari ini? Iya, saya inginnya tuh coach saya itu Ya. setelah melakukan kegiatan ini tuh bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya itu tadi. Oke, Bu Cinta, bagus. Ya. Baik Bu Cinta, mungkin cukup untuk observasi ini ya. Selamat untuk melaksanakan coaching dengan Pak Chandra. Terima Iya, kasih Bu terima Cinta. kasih Bu Ani. Selamat. Ya, siap. Selamat siang Pak Chandra, akhirnya datang juga ke tempat saya, nggih. Nggih, Bu. Selamat siang, assalamualaikum. Maaf ini saya Ya, datang waalaikumsalam. mungkin di waktu yang kurang tepat Ya. karena cuacanya panas sekali. Banget ini Pak panas ya. Oke. Maaf. Ini Ibu Dahmat, saya ingin mengutarakan beberapa hal mengenai keadaan saya di sekolah ini. Sebelumnya maaf, jadi nanti kegiatan kita hari ini itu akan saya rekam ya selama 20-30 menit gitu Pak Chandra ya, Oh, untuk gitu, dokumentasi. gitu. Jadi tidak apa-apa ya, tapi ini nanti hanya akan didengar oleh fasilitator. Jadi untuk keperluan program ini saja seperti itu. Siap, Ibu. Tujuannya ke sini tadi Pak Chandra ingin apa? Saya ingin menyampaikan tadi pagi saya dengar kabar dari Ibu Kepala Sekolah bahwa saya ditunjuk menggantikan Ibu Rahma yang kebetulan hari ini cuti melahirkan. Oh iya. Padahal saya pribadi ini Bu, saya tidak berpengalaman dalam dunia kepramukaan. Jadi saya ditunjuk untuk menjadi pembina pramuka untuk 1 semester bahkan 1 tahun ke depan ini. Oh gitu. Jadi Pak Chandra kasarannya tuh kata-kata mendadak gitu ya Pak? Iya, mendadak ditunjuk sekali. untuk menjadi pembina pramuka setahun ke depan karena yang biasanya membimbing pramuka itu lagi cuti melahirkan berarti ya Pak ya? Benar sekali itu Bu. Oh gitu. Jadi setelah Pak Chandra tadi mengatakan tujuannya kita ngobrol itu, terus apa yang kepingin Pak Chandra dapatkan itu apa dari perbincangan kita siang hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam bidang kepramukaan. Oh, gitu. Jadi harapan saya bisa paham materi-materi tentang kepramukaan dan saya bisa mengajarkan materi kepramukaan itu untuk anak-anak saya di kelas 4, 5, dan 6. Bu. Oh seperti itu. Berarti Pak Chandra itu penggalang ya Pak ya? Iya, 4, betul. 5, 6. 4, 5, 6. Kalau misalkan saya tanyakan tuh dalam skala ya Pak, 1 sampai 10. Pak Chandra itu berada di level berapa? Apa sudah 10? Apa Iya. berapa Pak Chandra? Kalau saya lihat dan saya rasakan sesuai kemampuan saya, Bu, Iya. karena saya terakhir ikut pramuka itu ketika saya masih kuliah dulu. Iya. Sudah banyak yang lupa. Mungkin kalau dari posisinya saat ini saya berada di level 5, Bu. Level 5, setengahnya masih berarti Setengahnya. ya Pak? Jadi Iya. lupa-lupa ingat. Iya. Lupa-lupa ingat. Seperti lagunya kuburan. Iya. Lupa ingat. Ya Pak Chandra ya? Iya, betul. Berarti 1 sampai 10, Pak Chandra di 5. Kepinginnya itu Pak Chandra itu di level berapa? Level yang saya inginkan setidaknya mungkin
tidak bisa langsung sedemikian hebat seperti pembina sebelumnya. Iya, betul. Saya ingin berada di level 8 sehingga saya bisa menggantikan yang cuti, kemudian saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam bidang kepramukaan seperti itu. Ya, jadi kan namanya perubahan kan tidak langsung ya, semuanya step by step ya, bertahap berarti Pak Chandra ya. Terus dalam melakukan kegiatan atau melakukan usaha-usaha, kira-kira apakah ada tantangan yang dihadapi Pak Chandra untuk Pak Chandra menuju ke level 8 itu tadi apa? Iya, tantangannya itu ya itu tadi Bu. Mungkin karena umur saya yang sudah mulai menua. Yang kedua terkait dengan buku-buku rujukan untuk Ya. saya baca, materi-materi itu belum saya dapat. Oh gitu, jadi itu tantangan yang Pak Chandra hadapi ya. Ya. Usahanya apa Pak untuk melakukan perbaikan itu tadi, itu untuk melakukan permasalahannya Pak Chandra itu apa yang sudah Pak Chandra lakukan atau yang direncanakan itu apa? Usaha saya sementara ini Bu, usaha Ya. saya itu saya mencari buku-buku rujukan di perpustakaan Ya. tentang dunia kepramukaan. Yang kedua, saya melihat dari itu Bu, sumber-sumber di YouTube Ya. tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan. Oh betul, berarti itu usaha yang dilakukan teori, awalnya masih teori saja berarti Iya, apa ya? Apakah baru. itu sudah memiliki dampak positif atau dampak yang bagus Pak, usaha yang Pak Chandra lakukan itu? Kalau dampak secara langsung mungkin tidak terlalu signifikan ya Bu perubahannya, karena saya masih tahu bagian dasar-dasar kepramukaan saja, belum Iya. terlalu mendalam untuk kegiatan tersebut. Oh gitu. Itu kan tadi yang rencana awalnya, strategi awal. Mungkin ada strategi atau rencana lain yang akan Pak Chandra lakukan gitu Pak untuk pengembangan kemampuan kepramukaan ini tadi Pak. Iya, saya rencananya itu Bu, setelah ini dalam Iya. waktu dekat ini saya akan coba bertanya kepada Bu Eni, mungkin ada KMD, jadi keterampilan dasar kepramukaan dasar. Jadi saya ingin ikut semacam bimbingan kepramukaan. Kedua, mungkin saya juga akan mengundang beberapa pembina senior untuk Iya. membantu saya. Jadi sifatnya kita kolaboratif. Oh gitu. betul, memang kolaboratif, kerjasama itu penting. Berarti Pak Chandra tadi ingin menanyakan informasi mengenai KMD dan juga Pak Chandra ingin mendatangkan pembina-pembina senior gitu ya Pak ya, untuk memberikan sekali. pengajaran atau pelatihan seperti itu berarti ya Pak ya. Begitu. Dari dua strategi itu tadi, kira-kira mana yang paling cepat atau akan yang paling langsung Bapak Chandra lakukan itu yang mana? Sebenarnya yang bisa saya langsung eksekusi untuk kegiatan tersebut, saya bisa lihat materi-materi langsung di buku-buku keterampilan kepramukaan. Iya, betul. Untuk yang pertama, yang langkah kedua mungkin saya bisa nonton YouTube. Baru level selanjutnya saya bisa mendatangkan kakak-kakak pembina seperti itu. Oh gitu, jadi awalnya tuh dari yang membaca, Dari mandiri lah, mandiri Pak jadi Chandra diawali sendiri ya. dari membaca Iya. sendiri. Oh, gitu. Untuk melakukan beberapa kegiatan tadi, apakah Pak Chandra memerlukan support atau bantuan? Mungkin butuh bantuan siapa Pak? Iya, kalau support saya rasa sangat butuh sekali ini Bu, karena ya itu tadi saya kemampuan di kepramukaan tidak terlalu baik. Iya betul. Mungkin support yang saya inginkan ya dari rekan-rekan guru yang sudah memiliki kemampuan kepramukaan tingkat lanjut, dapat membantu saya, dapat membimbing saya untuk teknik-teknik kepramukaan. Alhamdulillah, berarti kan Pak Chandra tadi sudah memiliki gambaran gitu ya, Iya. strategi, rencana yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi diri Pak Chandra sendiri itu tadi. Semoga lancar-lancar Pak Chandra yang akan dilakukan ya, lancar semua sampai Amin. menuju ke level 8, bahkan nanti semakin bagus ya Pak Amin. Chandra. Terima kasih, mohon doanya Ya, ini Bu Damar. sama-sama. Terus saya tunggu perkembangan selanjutnya ya Pak Chandra ya, bagaimana kegiatannya. Kira-kira akan dilaksanakan kapan? Setidaknya kan minggu ini saya mulai melakukan kegiatan tersebut. Ya. Mungkin dampak atau hasilnya dapat kita lihat kurang lebih 1 atau 2 minggu dari sekarang. Oh, berarti mulai besok aksinya, tapi kita menunggu hasilnya nanti seminggu kemudian. Ya, Saya betul. tunggu kabarnya Pak Chandra. Oke, Semoga terima lancar. kasih Ibu. Mungkin sampai saat ini dulu, sekian dulu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Monggo. Selamat siang, udah Siang Bu Eni. Gimana
sudah melaksanakan coaching dengan Iya. Pak Chandra ya Ya, tadi ya. alhamdulillah sudah selesai terlaksana dengan lancar Bu Eni. Ya, Alhamdulillah. syukurlah. Iya. Gimana Bu Damar? Apa yang sudah dilakukan Bu Damar tadi selama coaching dengan Pak Tadi Chandra? saya selama coaching dengan Pak Chandra itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Jadi saya ingin menanyakan tujuan Pak Chandra apa, rencananya, aksinya Pak Chandra apa. Terus habis itu saya juga ingin tanggung jawabnya Pak Chandra melakukan kegiatan itu seperti itu. Jadi sudah lengkap ya Bu? Iya, Dengan sudah Anda. lengkap Oke. sesuai dengan alur tirta. Baik Bu Cinta. Saya sebagai observer tadi juga mengamati coaching antara Bu Cinta dengan Pak Chandra itu sudah berjalan dengan sangat lancar ya, Iya, sangat alhamdulillah. bagus. Iya. Dan juga sudah sesuai dengan alur kita ya. Iya. Coach sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menguatkan, mengkonfirmasi. Bu Cinta juga sudah mendengarkan dengan aktif. Iya. Coach juga akhirnya sudah bisa menemukan ide-ide yang Iya, bagus iya, untuk iya. menyelesaikan masalahnya. Itu Bu Iya, Cinta untuk alhamdulillah. observasi yang saya lakukan. Iya, terima kasih banyak. Ya, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup ya Bu Cinta ya. Iya. Lain kali mungkin kita bisa Iya, betul. bertemu lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Eni ya. Mari ya siang. So estetik deh. Assalamualaikum wabarakatuh Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iya Cinta. siang Pak Chandra. Panas ya Pak ya, cuaca hari ini sangat panas Sangat sekali. panas sekali Iya. Bu Cinta. Di sini kan Bapak ingin melakukan coaching dengan coach ya. Iya betul Sudah sekali. berjanjian kan Pak Chandra? Sudah Iya. janjian? Sebentar lagi saya akan menghubungi Bu Eni untuk melakukan coaching. Oh gitu ya. Di sini kan saya sebagai observer Pak Chandra. Di sini saya ingin menilai Ya. apakah kegiatan coaching nanti itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian gitu Pak Chandra. Oke. Nggih. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Terus bagaimana Pak Chandra ini memberikan pertanyaan yang berbobot? Bagaimana coachingnya nanti Bu Eni memberikan respon seperti itu ya Pak Chandra ya. Iya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ini Bu, mengikuti runtut secara alur cipta yang saya pelajari kemarin waktu di modul 2.3. Ya. Yang pertama saya ingin menanyakan tujuannya dulu kepada Ibu Eni, kemudian saya akan mengidentifikasi apa yang dihadapi oleh Bu Eni, kemudian menanyakan rencana aksinya Bu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eni selanjutnya. Kemudian terakhir bentuk dan tanggung jawabnya beliau sebagai seorang guru ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Oh iya, berarti sudah runtut tadi ya yang Iya, direncanakan betul sama sekali, Pak Chandra. Dari beberapa kegiatan itu kompetensi apa yang ingin Pak Chandra kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Iya, kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching kali ini adalah misalkan satu, yang pertama itu adalah kehadiran penuh Ibu Eni selaku coaching saya, kemudian mendengarkan secara aktif kegiatan ini, Ya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot. Oh gitu, berarti tiga itu tadi ya yang Betul ingin sekali, Pak Bu. Chandra kembangkan. Terus di antara ketiga ini yang paling menonjol yang ingin sekali Pak Chandra Eh, kembangkan itu yang mana kira-kira? Dari ketiga? tiga itu saya ingin menonjolkan dua, Bu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif apa yang jadi kemauan narasumber, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti Oh itu. seperti itu ya siap. Jadi setelah itu selesai semua, indikatornya apa Pak Chandra melakukan coaching ini? Indikator yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang ingin saya tampilkan yaitu seorang coach ini mampu menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi dari masalahnya, kemudian mengatasi masalah tersebut tanpa masalah. Oh, seperti pegadaian. Iya, betul sekali. Masalah terlalu. Oke, baik siap. Semoga lancar ya Pak Chandra ya Oke, kegiatan doanya, coaching Ibu. kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Pak Chandra ya. Semoga lancar. Terima kasih, Bu. Halo Pak Chandra. Selamat siang, Bu Eni. Oke, Bu Eni, terima kasih. Monggo, silakan duduk. Kebetulan ketemu ya. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan itu. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Baik-baik saja Pak Chandra. Ya kebetulan ini ketemu dengan Pak Chandra. Iya. Memang pengen ketemu saya.
ada yang bisa saya bantu untuk kegiatan kali ini Bu Eni? Ya, ada Pak Chandra, memang saya ingin di coaching sama Pak Chandra. Oh gitu, kebetulan sekali. Mohon izin ya Bu Eni, Ya. kita perlu waktu Bu Eni sekitaran 20-30 menit untuk proses coaching. Ini akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengar dan dilihat oleh fasilitator. Setuju Bu Eni? Ya, nggak apa-apa Pak Chandra, kebetulan hari ini saya kosong ya, ada waktu, jadi Pak Chandra, saya juga butuh Pak Chandra untuk membantu saya. Oh iya, Eni, kira-kira dari kegiatan ini apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Chandra, akhir-akhir ini, ya beberapa hari ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas Ya. itu tidak perhatian ketika saya mengajar. Jadi mereka itu seringkali ramai sendiri gitu loh Pak Chandra di kelas. Ketika saya menjelaskan itu mereka melakukan hal lain, kadang membaca yang lain atau mengerjakan tugas-tugas yang lain gitu, Pak Chandra. Oh jadi menurut Ibu mungkin anak-anak ini ramai karena bosan dengan pembelajaran yang ada, seperti itu. Menurut saya begitu Pak Chandra, karena kalau anak-anak tidak bosan pasti anak-anak ya aktif gitu loh ya. Selama ini anak-anak juga tidak aktif Pak Chandra. Oh, jadi ini pembelajaran selain ramai, anak-anak juga tidak aktif. Ya kurang aktif, jadi saya harus menunjuk ketika ada pertanyaan itu tidak langsung mereka menjawab, ya dari dulu baru mereka mau menjawab itu Pak Chandra. Lalu apa yang Bu Eni inginkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Ya saya inginnya saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak Chandra, terutama dalam mengelola pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa fokus dalam belajar. Ya itu sebenarnya bagus. Lalu kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Eni dapat untuk meningkatkan kompetensi kelas itu? Untuk meningkatkan kompetensi saya mengelola kelas ya Pak Chandra ya. Saya itu pinginnya menciptakan kelas saya itu suasananya kondusif dan juga menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka kalau pembelajarannya menyenangkan pasti tertarik dan fokus dalam belajar. Jadi menurut Bu Eni pelajaran yang kondusif dan menyenangkan itu bagaimana? Ya, kondusif itu berarti kan mendukung ya Pak Chandra Ya. ya. Jadi saya inginnya itu anak-anak sepenuhnya hadir di kelas. Maksudnya hadir di kelas itu ya mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan, tidak nyambi Pak Chandra. Nyambi kadang mereka sambil mengerjakan tugas yang lain atau bahkan sambil bermain. Karena saya ngajar kelas 5, anak-anak juga masih senang bermain ya Pak Chandra. Kadang mereka bawa mainan sehingga asik dengan permainannya. Itu maunya saya kondusif itu ya yang mendukung mereka fokus belajar. Jadi saya garis bawahi ya. Ya. Jadi Bu Eni ini memang benar-benar ingin anak-anak ini fokus ke pembelajaran Bu Eni. Betul Pak Chandra. Saya itu juga saya ingin menyenangkan gitu Pak Chandra. Menyenangkan. Mereka happy ketika belajar, tidak terpaksa gitu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu itu ada di mana? Kalau saya merasa saya masih di level 6 Pak. Di angka 6. Karena masih ada ya banyak lah anak-anak yang memang tidak konsentrasi ketika Dalam pembelajaran gitu. Terus level atau tingkatan berapa yang ingin dicapai oleh Bu Eni? Ya pengennya sih kalau sempurna enggak mungkin ya Pak. Ya pengennya ya 9 saja lah yang ya 9 juga. Kalau 9 itu sudah kondusif dan menyenangkan saya rasa. Pastinya bagus sudah ya. Terus kira-kira usaha apa yang sudah Bu Eni lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Selama ini ya usaha saya mencoba dengan metode pelajaran yang lain karena selama ini saya itu masih banyak ceramah Pak Chandra. Sehingga mungkin anak-anak bosan mendengarkan suara saya ya. Sehingga saya menggunakan metode lain. Saya memberikan kesempatan anak-anak untuk diskusi Pak Chandra. Oh
berdiskusi langsung seperti itu. Ya. Apa ada efek perubahan yang positif yang terjadi pada anak-anak setelah Ya itu Pak Chandra, saya merasa kok belum, anak-anak belum ada perubahan ya, belum ada efeknya dengan usaha yang saya lakukan. uh, mungkin ada strategi lain yang bisa diterapkan dalam mengelola kelas? Strategi lain ya, kayaknya begini Pak Chandra, saya itu mencari tahu dulu, kira-kira anak-anak itu tidak tertarik dengan pelajaran saya Karena apa? ya. Kemudian yang kedua, saya harus membuat kesepakatan kelas karena selama ini memang saya belum membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, saya harus menggunakan metode yang bervariasi sehingga anak-anak itu tertarik, tidak monoton gitu. Itu idenya bagus sekali Bu Eni. Jadi intinya yang awalnya kelas ini hanya berpusat kepada guru, sekarang ini pembelajaran itu berpusat kepada siswa seperti itu. Nah, kira-kira strategi mana yang paling cepat dilakukan untuk mengembangkan kelas Bu Eni sekarang? Saya rasa ya membuat kesepakatan kelas dulu. Ya? Kalau di kelas itu ada kesepakatan kelas, anak-anak bisa belajar bertanggung jawab, melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Itu Langkah pertama ya. Ya. Lalu kira-kira kapan langkah pertama itu mulai dilakukan? Ya. Segera Pak Chandra, mungkin besok ya, saya langsung action Pak. Oh iya Bu. Untuk melakukan perubahan tersebut memang langkah baiknya dilakukan dengan cepat. Tapi menurut Bu Eni, apakah langkah tersebut itu memerlukan support dari orang lain? Kalau support pasti Pak Chandra ya. Karena dalam kegiatan itu ya kita pasti untuk kolaborasi dengan orang lain, terutama dengan rekan sejawat ya. Kemudian juga dengan kepala sekolah sudah pasti, saya pasti akan nanti membicarakan dengan kepala sekolah untuk rencana-rencana saya. Jadi nanti akan ada kolaborasi Ya. dan evaluasi dari teman sejawat dan kepala sekolah Ya, seperti itu. betul. Nah, itu idenya sangat bagus Bu Eni. Sekarang Bu Eni sudah menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana perasaan Bu Eni setelah mendapatkan pencerahan dari omongan kita, dari obrolan kita? Saya bersyukur ya bisa ketemu Pak Chandra saat ini ya. Jadi sekarang saya sudah merasa agak lelah gitu ya. Karena saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan nanti untuk mengubah anak-anak saya ini. Terima kasih Pak Chandra ya. Ya, saya doakan semoga kelas Bu Eni kembali kondusif dan benar-benar anak-anak dan gurunya happy dalam pembelajaran sampai pada level 9 seperti yang Bu Eni inginkan. Ya, terima kasih banyak Pak Chandra. Sama-sama Ibu Eni. Untuk saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ya, kembali. terima kasih Pak Chandra. Saya mohon diri ya Pak Chandra ya. Monggo silakan Bu Eni. Nah, besok kalau sudah melakukan saya ketemu lagi Pak Chandra boleh? Iya. Saya ingin tahu perkembangan apa yang sudah terjadi di kelas Bu Eni selama masa coaching ini. Ya. Saya harap ada feedback kembali untuk masukan buat kita semua. Oke, ini saya dulu ya Pak Chandra ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, terima kasih Pak Sama-sama Bu Eni. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kan coachingnya sudah dilaksanakan dan Ya. saya pun juga sudah mengamati kegiatan coaching Pak Chandra dengan coach Bu Eni ya. Setelah ini sebelum ditutup saya ingin menanyakan beberapa hal saja sedikit ya Pak Chandra ya. Saya ingin menanyakan apakah yang sudah dilakukan dalam coaching ini itu yang sudah sesuai dengan indikator. Iya. Pada coaching kali ini saya sudah menggunakan alur tirta Bu. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawabnya dari Bu Eni dalam mengelola kelasnya. Sehingga dalam alur tersebut saya dapat menggali
perasaan Koci untuk menceritakan masalahnya seperti itu. Jadi kan tadi saya sudah bisa mengambil benang merah dari kegiatan yang dilakukan ini. Ya. Saya rasa setelah saya amati itu sudah sangat bagus. Jadi Pak Chandra itu sudah mengembangkan beberapa kompetensi yang tadi diinginkan di awal. Mendengarkan penuh, terus juga kehadirannya Eni, terus juga Pak Chandra memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat sudah selesai melaksanakan coaching dengan baik Pak Chandra. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Pak Kita. Chandra ya. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Oke. Mari Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam